Sekarang kita lanjutkan kembali mengenai Iskandar Zulkarnain. Kepercayaan yang dianut oleh orang-orang zaman itu atau 332 sebelum Masehi adalah menyembah dewa. Begitu juga dengan Iskandar Zulkarnain. Dewa adalah sebagai Tuhan mereka. Karena pada zaman itu, kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan belum ada yang dibukukan. Perjanjian Lama atau kitab Taurat baru terkumpul pada abad ke-1 sebelum Masehi. Menurut Dr. Maurice Bucaille dalam bukunya Bible, Quran, dan Sains Modern, halaman 34. Terjemahan Profesor Dr. H.M. Rashidi, penerbit Bulan Bintang. Dalam segi kepercayaan ini, Iskandar Zulkarnain sesudah beliau berbicara dengan dewa, terlihat ada keraguan dalam diri beliau antara menyembah dewa dan menyembah Tuhan yang satu. Iskandar Zulkarnain yang merasa mendapat petunjuk dari dewanya dan menganggap dirinya adalah sebagai pelindung bagi rakyatnya dan merasa dirinya lebih daripada pemimpin yang lain. Bisa jadi pada masa Iskandar Zulkarnain itu Tuhan dikonotasikan sebagai dewa. Kalau yang dimaksud dengan dewa itu berwujud seperti benda-benda isi alam ini, yaitu matahari, bulan, bintang-bintang, planet-planet, patung-patung, dan lain-lain. Atau seperti binatang-binatang. Tidak mungkin benda-benda dan binatang-binatang itu berbicara kepada Iskandar Zulkarnain. Kalau yang dimaksud dewa itu tidak berwujud, tentu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa berbuat seperti itu. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dan bisa juga melalui malaikat-malaikatnya, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikatnya berbentuk wujud yang lain. Dalam kitab suci Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi ayat 83 sampai ayat 101, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara mengenai Zulkarnain. Hanya saja pada zaman itu anggapan orang kalau berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat dengan mata dianggap berbicara dengan dewa, dan para dewa itu berada di atas langit. Mengenai Iskandar Zulkarnain, kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, yaitu berpijak kepada kitab suci Al-Quran dalam surat Al-Kahfi ayat 83 dengan ayat 101 dari tulisan Arnold Joseph Toynbee ETAL, ada kesamaan. Mungkin penafsirannya yang agak berbeda, yaitu dalam surat Al-Kahfi diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan Iskandar Zulkarnain dan dijelaskan hasil pembicaraan itu antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Iskandar Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi. Dan dalam tulisan Arnold Joseph Toynbee dikatakan Iskandar Zulkarnain berbicara dengan dewa, dan pembicaraannya dengan dewa itu tidak diberitahukan kepada siapapun oleh Iskandar Zulkarnain. Kalau kita berpedoman kepada surat Al-Kahfi, Iskandar Zulkarnain mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai bidang, di antaranya: 1. Iskandar Zulkarnain mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kekuasaan selama beliau hidup untuk mengatur orang-orang yang hidup pada zaman itu. Hal ini terlihat dalam surat Al-Kahfi ayat 84 yang berbunyi, "Sesungguhnya kami memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu." Kemudian
Iskandar Zulkarnain melaksanakan petunjuk dari Allah itu dengan jalan, memimpin pengikutnya atau tentaranya untuk pergi ke daerah lain dengan cara menaklukkannya. Kemudian surat Al-Kahfi ayat 85 yang berbunyi, maka dia pun menempuh suatu jalan. Kemudian Iskandar Zulkarnain dalam menjalankan petunjuk Allah SWT itu dengan cara menaklukkan daerah-daerah yang lain itu, tentu menimbulkan ketidaksenangan dari orang-orang yang mendiami daerah-daerah itu, maka terjadilah pertempuran dan pembunuhan. Seperti membunuh Raja Darwis ketiga dari Persia dan para prajurit yang tidak takluk kepadanya. Dan begitu juga dengan membunuh para pengkhianat yang berkhianat kepada Iskandar Zulkarnain seperti Parmenio dan anak Parmenio, Pilotas, dan semua keluarganya termasuk para pengikut Parmenio. Dan begitu juga dengan membunuh Besus yang mengorbankan pemberontakan nasional di wilayah-wilayah kegubernuran bagian timur dengan gelar rampasan Raja Besar yang dimulainya dari Baktria, dan kemudian Iskandar Zulkarnain menugaskan Ptolemy untuk memburu Besus. Dan akhirnya Besus ditangkap, dicambuk dan dikirim ke Baktria. Di sana Besus disiksa, dipotong hidung dan telinganya sesuai cara Persia, dan pada akhirnya dihukum mati di Ekbatana. Begitu juga dalam menegakkan disiplin dan kejujuran dalam pemerintahan, Iskandar Zulkarnain tidak segan-segan untuk menggantinya dan menghukum mati para pejabatnya yang tidak disiplin dan tidak jujur. Seperti Iskandar Zulkarnain mengganti para pejabat seniornya dan menghukum mati para gubernur yang lalai dalam menjalankan tugasnya yang dahulu diangkatnya sebelum Iskandar Zulkarnain pergi ke India antara 326 sebelum Masehi dan sampai tahun 324 sebelum Masehi. Lebih dari sepertiga gubernurnya diganti dan 6 orang dibunuh, termasuk gubernur Persis, Susiana, Karmania, dan Paraitasene, dan 3 jenderal di Media, termasuk Khyander, saudara Kunus, yang telah wafat terlebih dahulu, dituduh melakukan pemerasan dan dipanggil ke Karmania. Di sana mereka ditahan, diadili, dan dihukum mati. Begitu juga dengan orang kepercayaan Iskandar Zulkarnain bernama Harpalus. Iskandar Zulkarnain mengumpulkan semua kekayaan Persia dan mempercayakan kepada Harpalus yang bertugas di Ekbatana sebagai bendahara kepala, yaitu pada tahun 330 sebelum Masehi. Dan Iskandar Zulkarnain pergi menaklukkan daerah-daerah lain sampai ke Asia Kecil dan ke lembah Sungai Indus, India. Sekembalinya Iskandar Zulkarnain pada musim semi tahun 324 sebelum Masehi, ternyata Harpalus berkhianat dengan membawa 6.000 prajurit bayaran dan 5.000 talen hasil dari penggelapan uang oleh Harpalus, dan Harpalus melarikan diri ke Yunani dan ditahan di Athena. Kemudian Harpalus melarikan diri lagi dan akhirnya Harpalus dibunuh di Kreta. Dan begitu juga dengan Parmenio menyalahgunakan kepercayaan dari Iskandar Zulkarnain, akhirnya dibunuh. Dan Iskandar Zulkarnain dalam menegakkan disiplin dan kejujuran tidak memandang kawan maupun lawan. Jika harus diganti orang itu. Jika harus dihukum mati, maka dihukum mati orang itu. Iskandar Zulkarnain juga berbuat kebaikan selama perjalanan hidupnya, yaitu dengan membiarkan kuil-kuil tempat pemujaan bagi penduduk, seperti yang terjadi dalam penyerangannya di TB, ketika orang-orang TB menolak menyerah. Kemudian kota itu diratakan dengan tanah.
tapi menyisakan kuil-kuil dan rumah pindar, dan membunuh 6.000 orang yang tidak mau menyerah pada tahun 335 sebelum Masehi. Dan pada tahun 332 sebelum Masehi, Iskandar Zulkarnain memasuki Mesir. Di Memphis, Iskandar Zulkarnain mempersembahkan korban kepada Apis, istilah Yunani, untuk Hapi, sapi jantan suci Mesir, dan dimahkotai dengan mahkota ganda tradisional atau untuk paroh. Para imam pribumi ditenangkan dan agama mereka disokong oleh Iskandar Zulkarnain. Kemudian di India, yaitu di Hypasis pada tahun 326 sebelum Masehi, Iskandar Zulkarnain mendirikan 12 altar untuk 12 dewa Olimpia. Begitu juga dengan perkawinan campuran antara bangsa Barat dan bangsa Timur yang dimulai oleh Iskandar Zulkarnain sendiri pada tahun 328 sebelum Masehi dengan memperistri wanita bernama Roxana sebagai istrinya yang pertama dari Tajikistan. Kemudian Iskandar Zulkarnain pada tahun 324 sebelum Masehi memperistrikan pula wanita bernama Basine sebagai istrinya yang kedua, anak dari Raja Darius ketiga dari Persia. Begitu juga dengan para prajuritnya. Iskandar Zulkarnain berharap dengan perkawinan campuran itu agar anak-anak dan keturunannya di masa yang akan datang tidak akan berperang antara orang-orang dari dunia belahan barat dan orang-orang dari dunia belahan timur, Asia. Sebab perang merupakan suatu kehancuran bagi makhluk hidup dan kehancuran bagi alam. Semuanya tindakan Iskandar Zulkarnain itu terlihat jelas dalam surat Al-Kahfi ayat 86 yang berbunyi sebagai berikut. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, "Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka." Kemudian disambung dengan ayat berikutnya, yaitu ayat 87. Berkata Zulkarnain, "Adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya. Lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya." Terus dilanjutkan dengan ayat berikutnya sampai ayat 110 dalam surat Al-Kahfi. Dengan begitu, semua yang dilakukan oleh Iskandar Zulkarnain selama beliau berkuasa merupakan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah untuk sementara riwayat Iskandar Zulkarnain. Nanti akan disambung dengan sejarah berikutnya, yaitu Iskandar Zulkarnain berada di India. Terima kasih.